Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nirwana Akib. Kali ini kita akan membahas materi tentang kompleksitas pembangunan ekonomi negara berkembang dan relevansi Forum G20 dengan posisi Indonesia sebagai negara berkembang. Nah, sebelum kita membahas tentang relevansi Forum G20 dengan posisi Indonesia negara berkembang, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang kompleksitas pembangunan ekonomi negara berkembang. Negara berkembang adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut suatu negara yang mempunyai kesejahteraan material tingkat rendah. Hingga saat ini tidak ada definisi tetap mengenai negara berkembang yang diakui secara internasional, sebab tingkat pembangunan bisa saja bervariasi di setiap negara, serta beberapa negara memiliki standar hidup rata-rata yang tinggi. Selain itu, negara dengan kondisi ekonomi lebih maju daripada negara berkembang, tetapi tidak sepenuhnya memiliki tanda-tanda negara maju, maka dikelompokkan sebagai negara industri baru. Jika membahas tentang negara berkembang, maka ada beberapa karakteristik yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Karakteristik pertama adalah negara berkembang tidak memiliki kecukupan tenaga ahli untuk kebutuhan negara itu sendiri. Akibatnya, pengelolaan sumber daya yang dilakukan masih tergolong sederhana atau belum maksimal. Yang kedua adalah negara kategori berkembang berada di level terendah dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, negara berkembang seringkali kalah bersaing dengan negara-negara maju, terutama negara yang baik dalam bidang penjualan ataupun pengolahan sumber daya. Nah, yang ketiga ialah negara berkembang cenderung memiliki modal terlalu kecil. Bahkan kebanyakan modal tersebut berasal dari pinjaman berbunga tinggi. Tidak heran jika kemudian negara tersebut berisiko merugi, sehingga menghambat perkembangannya karena beban bunga pinjaman yang wajib dibayar. Yang keempat adalah daya saing dan produktivitas dari negara berkembang masih sangat rendah. Oleh sebab itu, setiap produk yang dihasilkan cenderung gagal bersaing secara global dan hanya mampu diperjualbelikan di dalam negeri. Karakteristik yang kelima ialah negara berkembang belum mempunyai infrastruktur dan sarana yang memadai. Dengan begitu, mobilitas negara lambat dan melakukan berbagai pembangunan yang dibutuhkan. Yang keenam adalah negara berkembang identik dengan pendapatan per kapita yang rendah. Faktanya, pendapatan per kapita negara kategori ini hanya mampu meraup kurang dari USD 785 per tahun. Adapun permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingginya tingkat pengangguran. Penyebab tingginya tingkat pengangguran adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi di satu pihak dan rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja di pihak lain. Yang kedua, rendahnya tingkat kehidupan. Rendahnya tingkat kehidupan terutama dilihat dari kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Yang ketiga, tingginya pertambahan penduduk. Tingginya tingkat pertambahan penduduk menimbulkan masalah-masalah besar, terutama berkaitan dengan penyediaan pangan, kesempatan kerja, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Yang keempat, pasar dan informasi yang tidak sempurna. Keberadaan pasar di negara berkembang juga memberi informasi yang tidak lengkap. Struktur pasar barang dan jasa umumnya tidak sempurna. Yang kelima, ketergantungan yang besar dan kerentangan dalam hubungan internasional. Hal ini terjadi karena lemahnya permintaan domestik yang disebabkan oleh lemahnya permintaan agregat membuat perekonomian sangat mengandalkan pasar ekspor, tetapi yang diekspor umumnya barang-barang primer. Yang keenam, rendahnya tingkat produktivitas. Rendahnya tingkat produktivitas dapat dilihat dari pendapatan domestik produk atau PDB per kapita atau PDB per pekerja yang sangat kecil. Yang ketujuh, ketergantungan pada sektor pertanian primer. Negara yang sangat tergantung pada sektor pertanian dan pertambangan. Forum G20 atau Group of 20 adalah forum internasional yang beranggotakan negara-negara dengan ekonomi terkuat dan paling berpengaruh di dunia. Group of 20 ini terdiri dari 19 negara plus Uni Eropa. Selalu rutin ngadain pertemuan tahun buat ngebahas isu-isu
global tentang stabilitas ekonomi, antar krisis lingkungan, juga perkembangan ekonomi energi terbarukan. Nah, di tahun ini ada hal yang paling spesial banget karena untuk pertama kalinya Indonesia memegang presidensi grup opening, di mana Presiden Jokowi jadi chairman di G20 mulai Desember 2021 sampai pertemuan G20 berikutnya yang akan dilangsungkan di Pulau Bali tanggal 15 sampai 16 November 2022. Temuan G20 di Bali ini tuh bakal jadi catatan sejarah yang luar biasa buat Indonesia, di mana kita jadi tuan rumah buat pertemukan pemimpin yang penting banget di antara 20 pemimpin terbesar di dunia. Adapun negara yang ikut di kegiatan G20 ini adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan juga Uni Eropa. Di video kali ini kita akan membahas tentang relevansi G20 dengan posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang akan dijelaskan oleh saudari saya, yaitu Selvia Ruslan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selvia Ruslan dari Prodi Teknik IPS dengan NIM 2120203887220010. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang Forum G20 merupakan forum antar negara yang terbentuk ketika krisis ekonomi melanda dunia pada tahun 1999. Saat pembentukannya yang pertama, forum tersebut bernama G7, dibentuk pada 1999 atas inisiasi anggota G7. G20 merangkul negara maju dan negara berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika. Tujuan utama dibentuknya G20 adalah untuk menemukan solusi bersama atas kondisi ekonomi global. Forum G20 mempresentasikan 80% ekonomi dunia, 75% perdagangan internasional, dan 2 atau 3 populasi dunia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya forum ini dalam pembentukan arah kebijakan ekonomi dunia. Baiklah, di sini saya akan melanjut penjelasan saya tentang G20. Presidensi G20 Indonesia akan membawakan 6 agenda prioritas, yakni strategi untuk mendukung pemulihan yang adil, pembahasan scaling effect untuk mengamankan pertumbuhan masa depan, sistem pembayaran di era digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional. Dengan terpilihnya Indonesia jadi tuan rumah, kira-kira apa sih manfaatnya buat negara kita dan masyarakatnya? Nah, ada beberapa aspek yang bisa nguntungin banget loh buat negara kita, yaitu pertama, sebagai tuan rumah dan presidensi, tentunya Indonesia itu bisa membawa isu-isu yang menguntungkan Indonesia untuk bisa dibahas dan dicarikan solusinya dalam pertemuan G20, yang mana bisa dibilang nih, Indonesia saat ini lagi dalam proses pemulihan untuk segera bangkit dari ketidakstabilan ekonominya akibat COVID-19. Kita sama-sama tahu ya, kalau beberapa bulan kebelakangan ini harga bahan pangan itu sedang naik-naiknya. Contoh yang paling dekat itu sama kita mungkin kayak minyak goreng, bawang, dan juga bahan dapur. Kemudian sepanjang tahun ini harga terus naik dan fluktuatif banget. Terus ada juga protektif gandum dari beberapa negara produsen yang ini tuh mempengaruhi pasokan, juga potensi kenaikan harga mie instan sampai roti, di mana roti dan mie instan ini kan salah satu kebutuhan penting yang buat sebagian besar masyarakat Indonesia. Pembahasan forum G20 nantinya di Indonesia bisa memberikan sudut pandang sebagai negara penyedia bahan pokok dan juga pengimpor. Kita bisa memberikan penjelasan persoalan dalam negeri dan sejumlah kesulitan lain yang dialaminya. Besar harapan ketika Indonesia bisa di bawah sini ke G20,
maka bakal ada nih jalan keluar yang bisa membuat kita untuk memperbaiki perekonomian ke depannya. Yang kedua, terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan bergensi yang dihadiri 20 pemimpin dunia dalam waktu bersamaan tentu bakal menggerakkan berbagai sektor real dalam negeri yang melibatkan banyak UKM dan juga penerapan sekitar 33 tenaga kerja di berbagai sektor. Dari industri logistik, pariwisata, percetakan, digital kreatif, event organisasi, news media, konsumsi, dokumentasi, interpret transportasi, pekerja seni, dan banyak lagi. Kita harus tahu kalau pertemuan G20 nanti terdiri dari 150 kegiatan yang mencakup 49 acara inti dan juga 111 kegiatan pendukung lainnya. Sebanyak 20.986 delegasi bakalan datang ke Indonesia barengan sama staf atau anggota keluarga. Jumlah ini dinilai bisa berlipat jadi 40 sampai 80.000 orang. Dengan potensi tamu dengan sebanyak itu, tentunya itu bisa jadi ajang promosi dan juga showcase dari berbagai hasil produk UMKM Indonesia. Apalagi orang-orang yang datang nanti itu adalah tamu istimewa yang mempunyai pengaruh buat bisa membawa produk Indonesia ke dunia internasional. Yang ketiga, meningkatnya wisatawan mancanegara karena forum ini dihadiri sama banyak wisatawan mancanegara. Otomatis penyelenggaraan forum G20 diprediksi bahkan ningkatin wisatawan mancanegara. Estimasinya bisa sampai 1,8 juta sampai 3,6 juta wisatawan dengan dorongan prawisata dari negara-negara besar. Indonesia khususnya Bali juga punya momentum bisa bangkit lagi karena seperti yang kita tahu yang Bali sebagai daerah yang sangat mengandalkan pariwisata yang terdampak cukup parah karena pandemi yang berlangsung selama 2 tahun. Dan yang keempat adalah naiknya kepercayaan investor terhadap Indonesia. Bisa dibilang 80% investor global berasal dari negara-negara forum G20. Maka cara ini bisa kita jadikan sebagai momentum dan kesempatan emas buat narik investor sekaligus nunjukin betapa banyaknya potensi besar yang ada di negara kita yang belum banyak dikembangkan, mulai dari hasil bumi, hasil laut, strata teknologi, sampai berdaya manusia. Di forum G20 ini kita sebagai negara bisa pamer nih portofolio apa saja sih yang dipunya sama Indonesia, bisa terkait potensi digital di Indonesia, laporan ekonomi tahun 2021 yang disusun sama Google, Temasek dan juga Bain Company. Nunjukin kalau kita tuh punya potensi lebih dari Dan yang keempat adalah naiknya kepercayaan investor terhadap Indonesia. Bisa dibilang 80% investor global berasal dari negara-negara G20. Maka cara ini bisa kita gunakan jadi momentum dan kesempatan emas buat narik investor sekaligus nunjukin betapa banyaknya potensi besar yang ada di negara kita yang belum banyak dikembangin, mulai dari hasil bumi, hasil laut, strata teknologi sampai sumber daya manusia. Dan ada juga sumber daya alam yang lebih banyak dibicarakan sepanjang 5 tahun terakhir, yaitu nikel. Nah, kita sendiri dikenal sebagai penghasil nikel terbesar di dunia. Produksi nikel Indonesia tuh mencapai angka 1 juta metrik ton dan di tahun 2021 lalu, dan bisa dibilang 37.000 senikal dunia berada di Indonesia. Ketersediaan cadangan nikel yang besar itu bisa jadi hal yang strategis banget untuk ekonomi Indonesia karena industri otomotif di seluruh dunia lagi mulai beralih ke mobil listrik, yang mana perubahan fundamental pada mobil listrik adalah sumber energi yang butuh baterai yang terbuat dari nikel. Nah, itulah tadi materi yang sempat kami bawakan. Nah, sekarang kita mengerti kenapa sih event ini dinanti-nanti sama banyak pihak, dan nggak heran pemerintah benar-benar serius persiapan acara ini sampai sosialisasinya besar-besaran, khususnya di Bali, Jakarta, dan banyak kota besar lainnya. Harapan event ini bisa menghasilkan banyak keuntungan buat Indonesia yang bisa bikin negara kita punya nilai jual juga daya saing yang lebih di mancanegara. Nah, segitu dulu untuk penyampaian kali ini. Jika ada kesalahan dan banyak kekurangan, kami minta maaf. Saya Nirwana Akif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.